Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Quratul Aini dari program studi Tadris Matematika mahasiswa semester 6 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan soal program linier dari mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Wahyu Lestari MPD. Analisis berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan soal program linier ini mencakup beberapa pembahasan. Pertama, bab 1 pendahuluan. Ini mencakup latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, dan kajian penelitian terdahulu. Selanjutnya bab 2, kajian teori. Ini mencakup dua pembahasan, yaitu kajian teori dan kerangka konseptual. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Ini mencakup 6 pembahasan. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, kehadiran peneliti. Yang ketiga, data dan sumber data penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, teknik analisis data. Dan yang keenam, pengecekan keabsahan temuan. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Di sini mencakup dua pembahasan. Yang pertama hasil penelitian, yang kedua pembahasan. Dan yang terakhir bab 5, penutup, daftar pustaka. Baik, masuk pada pembahasan pertama, yaitu bab pendahuluan. Di sini kan mencakup latar belakang masalah. Berpikir spasial dalam memahami konsep program linier, salah satu materi dasar dalam matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi di berbagai bidang. Dalam penyelesaiannya, terutama melalui metode grafik, siswa dituntut untuk dapat memvisualisasikan daerah penyelesaian dan menentukan titik ekstrim sebagai solusi optimal. Namun, banyak siswa mengalami kesulitan karena kurangnya keterampilan berpikir spasial, seperti memahami bidang kartesius dan pertidaksamaan linier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana siswa menggunakan kemampuan berpikir spasial dalam menyelesaikan soal program linier dan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan tersebut. Hasilnya diharapkan dapat membantu merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif agar siswa dapat memahami program linier dengan baik. Yang kedua, fokus masalah. Penelitian ini berfokus pada analisis keterampilan berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan soal program linier, termasuk bagaimana mereka memvisualisasikan masalah, menginterpretasikan grafik, dan menerapkan strategi penyelesaian berbasis spasial. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan masalah program linier. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana siswa menerapkan berpikir spasial dalam menyelesaikan soal program linier. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi keterampilan berpikir spasial siswa dalam menyelesaikan soal program linier. Yang ketiga, strategi apa yang digunakan siswa dalam memahami dan menyelesaikan masalah program linier melalui pendekatan spasial. Selanjutnya, tujuan masalah. Ini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi bagaimana siswa menggunakan berpikir spasial dalam menyelesaikan soal program linier. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berpikir spasial siswa. Yang ketiga, menjelaskan strategi yang diterapkan siswa dalam menyelesaikan masalah program linier dengan bantuan berpikir spasial. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ini mencakup 3 pembahasan. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti selanjutnya.
Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang peran berpikir spasial dalam penyelesaian masalah matematika, khususnya program linear. Manfaat praktis, yaitu memberikan wawasan kepada pendidik mengenai pentingnya pengembangan keterampilan berpikir spasial dalam pembelajaran program linear, sehingga dapat diterapkan dalam metode pengajaran. Yang terakhir, manfaat penelitian selanjutnya. Ini memberikan referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji hubungan antara berpikir spasial dan pemecahan masalah dalam matematika. Selanjutnya ada kajian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran berpikir spasial dalam berbagai aspek pembelajaran matematika. Studi terdahulu menunjukkan bahwa berpikir spasial berkontribusi terhadap pemahaman konsep matematika yang berbasis visual dan grafis serta berperan dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Namun, penelitian spesifik mengenai berpikir spasial dalam konteks program linear masih terbatas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut. Pembahasan selanjutnya yakni bab 2, kajian teori. Ini mencakup dua pembahasan. Yang pertama kajian teori, yang kedua kerangka konseptual. Pertama, kajian teori. Ini ada 3. Yang pertama, berpikir spasial. Berpikir spasial adalah kemampuan seseorang untuk memahami, memanipulasi, dan menafsirkan hubungan spasial antara objek atau simbol dalam suatu ruang. Yang kedua, program linear. Program linear adalah metode matematis yang digunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi objektif dengan mempertimbangkan kendala dalam bentuk pertidaksamaan linear. Yang ketiga, hubungan berpikir spasial dengan program linear, yaitu dalam program linear berpikir spasial memungkinkan siswa untuk memahami hubungan antara berbagai variabel dan kendala dalam bentuk visual. Pembahasan yang kedua yaitu kerangka konseptual. Dalam penelitian ini, berpikir spasial siswa dianalisis melalui beberapa indikator utama. Yang pertama, kemampuan dalam memvisualisasikan sistem pertidaksamaan dalam bentuk grafik. Yang kedua, kemampuan dalam menginterpretasikan daerah penyelesaian. Yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan strategi spasial untuk menentukan solusi optimal. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir pengecekan keabsahan temuan. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai bagaimana siswa menggunakan berpikir spasial dalam menyelesaikan soal program linear. Subjek dari penelitian ini adalah siswa. Yang kedua, kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen hasil kerja siswa. Yang ketiga, data dan sumber data. Ini ada 2. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi, wawancara dengan siswa, dan analisis dokumen kerja siswa. Sedangkan data sekunder yaitu literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.
Selanjutnya teknik pengumpulan data. Di sini mencakup 3. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Nah, observasi ini menganalisis bagaimana siswa menyelesaikan soal program linier dengan mempertimbangkan aspek berpikir spasial. Wawancara ini menggali pemahaman siswa mengenai cara mereka menggunakan berpikir spasial. Sedangkan dokumentasi ini mengkaji kerja siswa untuk memahami pola berpikir spasial mereka. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Selanjutnya, pengecekan keabsahan temuan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil dari observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Ini mencakup 2, yang pertama hasil penelitian dan yang kedua pembahasan. Hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 11 di salah satu MA di Kabupaten Probolinggo. Subjek penelitian terdiri dari beberapa siswa dengan kategori kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen hasil kerja siswa. Berdasarkan hasil observasi dan analisis, diperoleh temuan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan memvisualisasikan sistem pertidaksamaan. Yang kedua, kemampuan menginterpretasikan daerah penyelesaian. Dan yang ketiga, strategi penyelesaian. Selanjutnya, pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir spasial sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam menyelesaikan soal program linier. Siswa yang memiliki kemampuan berpikir spasial lebih mudah memahami hubungan antar kendala dan menentukan titik optimal. Berpikir spasial memfasilitasi proses visualisasi dalam menyelesaikan masalah matematis berbasis grafik. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 5 penutup. Di sini cuma mencakup daftar pustaka dari beberapa peneliti. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.